Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga sehat ya. Anak-anak, walaupun belajar di rumah, kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, kita akan belajar matematika kelas 5 tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menentukan jarak, kecepatan, dan waktu dalam soal cerita. Anak-anak, kali ini kita akan belajar perbandingan-perbandingan yang berbeda jenis, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, apa itu jarak, kecepatan, dan waktu? Coba kalian perhatikan laju mobil yang bergerak dari titik A ke titik B. Panjang lintasan dari A ke B itu yang disebut dengan jarak. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dan waktu. Lama waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B itu yang dinamakan dengan waktu tempuh. Hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat mobil berpindah dari titik A ke titik B. Hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dapat ditentukan dengan segitiga JKW yang di dalamnya terdapat 3 huruf, yaitu J merupakan jarak, K merupakan kecepatan, W merupakan waktu. Untuk menentukan jarak, kecepatan, dan waktu dengan menggunakan segitiga JKW adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jarak. Dalam menentukan jarak, kita tutup terlebih dahulu jarak. Maka kita dapat menghitung jarak dengan cara kecepatan dikalikan waktu. Yang kedua, kecepatan. Dalam menghitung kecepatan, maka pada segitiga kecepatan ditutup. Maka dapat ditentukan kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Yang ketiga, menentukan waktu. Dalam segitiga JKW, waktu ditutup terlebih dahulu sehingga dapat dihitung waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Sekarang kita berlatih untuk menentukan jarak, kecepatan, dan waktu. Contoh yang pertama. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 15 km per jam.
Orang tersebut berlari selama 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh pelari tersebut? Berikut penyelesaiannya. Diketahui kecepatan 15 km per jam. Waktu 2 jam. Ditanya jarak. Jawabannya, jarak dihitung dengan cara kecepatan dikalikan waktu. 15 km per jam kali 2 jam. Hasilnya 30 km. Jadi, jarak yang ditempuh pelari adalah 30 km. Contoh yang kedua, Pak Tono mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Tono. Berikut penyelesaiannya. Diketahui jarak 90 km. Waktu 2 jam. Ditanya kecepatan. Jawabannya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. 90 km dibagi 2 jam. Hasilnya 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Tono adalah 45 km per jam. Contoh ketiga, setiap liburan sekolah, Siti mengunjungi neneknya di desa. Jarak rumah Siti dengan rumah nenek di desa 240 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Diketahui jarak 240 km. Kecepatan 60 km per jam. Ditanya waktu tempuh. Jawab, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 240 km dibagi 60 km per jam. Hasilnya 4 jam. Jadi, waktu tempuhnya adalah 4 jam. Nah, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran tadi? Sudah paham ya untuk menentukan jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak dapat ditentukan dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dapat ditentukan dengan cara jarak dibagi waktu. Waktu dapat ditentukan dengan cara jarak dibagi kecepatan. Anak-anak, supaya lebih paham dalam menentukan jarak, kecepatan, dan waktu, kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis matematika. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.